culture adalah Tahan di IG, oke? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitria Intan Tamara dari Akuntansi Internasional tahun 2021. Perkenalkan, nama aku Lulu, aku dari Akuntansi Internasional Angkatan 2019. Aku Lutfi dari Akuntansi 2019. Namaku Adam Hamid Muhammad, aku dari Akuntansi Reguler 2021. Nama saya Risalim Bangsawan dari jurusan Akuntansi Angkatan 2020. Perkenalkan, namaku Sofan Alami Bisono dari Akuntansi Internasional Angkatan 20. Kalian tahu nggak sih hustle culture itu apa? Tahu dong pastinya. Iya tahu. Itu kalian gak sih? Tahu? Ketika seseorang terpacu dirinya untuk melebihi batas kemampuannya dalam mengerjakan suatu dan mencapai target yang semu karena banyak faktor. Sebuah gaya hidup yang diterapkan oleh anak-anak milenial zaman sekarang itu dengan cara menyibukkan diri mereka terus-menerus sampai mereka tuh menganggap bahwa diri mereka tuh lebih sukses daripada orang lain tanpa memikirkan kesehatan dan kesehatan diri mereka sendiri. Tahu nggak sih fenomena hustle culture di kalangan mahasiswa? Tolong sebutin dong contohnya. Kita pasti sering melihat orang yang cepat lulus. Nah jadi itu karena kita melihat orang yang cepat lulus, kita jadi ingin memacu diri kita untuk melebihi batas kemampuan supaya kita juga cepat lulus. Mungkin mahasiswa yang kebanyakan ikut kepanitiaan, organisasi, sampai lupa sama kuliahnya. Gak ada waktu buat istirahat kayak gitu terus. Dia tuh menyibukkan diri dia sendiri, bahkan di saat weekend pun waktunya tetap disibukkan dengan organisasi dan lomba-lomba gitu. Tanpa mereka tahu sebenarnya itu tuh sudah melebihi kapasitas yang mereka mampu gitu. Keluar kuliah, kerja magang, kepanitiaan, organisasi at the same time. Jadi mereka overwork gitu loh jadinya. Ingin mengejar nilai IPK yang tinggi, maka ya dia bekerja keras dengan kayak semacam ambis gitu. Kamu pernah ngalamin hustle culture nggak? Atau di lingkungan sekitarmu ada yang pernah ngalamin hustle culture? Ceritain dong kayak gimana? Pernah banget. Jujur aku sendiri pernah merasakan hal ini ketika jadi mahasiswa baru. Kalau aku sendiri sih kayaknya pernah ya. Pernah mengalami hustle culture itu sendiri. Jadi aku waktu itu tuh ikut organisasi, udah gitu aku kerja, udah gitu aku ada volunteer, terus ada jualan, dan itu jangan ditiru deh kalau mau sehat. Saya menyibukkan diri sendiri dengan mengikuti bimbel-bimbel dan belajar terus-menerus gitu sampai saya lupa akan pola makan saya, pola hidup saya, pola tidur saya gitu. Kemarin sempat ngalamin karena aku ada kepanitiaan, 4 kepanitiaan at the same time juga. Terus ada organisasi dan ada kegiatan rutinan juga. Jadi antara kuliah dan organisasi semuanya tuh jadi satu dan itu jadi overwork dan aku jadi kecapean sendiri. Ceritanya tuh ya waktu itu karena iya mungkin aku juga termasuk bagian dari organisasi yang ada di kampus. Ketika aku dapat tanggung jawab, orang lain banyak ngasih ekspektasi ke aku. Jadi secara nggak langsung aku juga ingin ngebersihin namaku, aku juga ingin memperbaiki nama. Terus kemudian ya aku memacu kerja diri sendiri sampai akhirnya aku melewati batas dari diri sendiri, mungkin sampai ya di titik stres lah waktu itu. Kan banyak tuh teman-teman yang pada ikut Hima, ikut BEM dan sebagainya, dan aku juga merasakan kayak kok teman-teman pada ikut ini dan aku nggak ikut apa-apa. Akhirnya ya tanpa aku sadari ternyata aku ikut banyak kepanitiaan, ikut BEM dan semuanya, dan ya itu melebihi batas kemampuan yang aku punya dan akhirnya sakit. Ada di salah satu temanku itu yang mengalami hustle culture. Dia kan sangat dibilang ambis. Dia itu mengikuti banyak kegiatan organisasi dan juga ingin mengejar IPK-nya. Jadi dia jarang pulang ke rumah. Menurut kalian faktor apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami hustle culture? Menurut aku faktor utamanya itu karena FOMO mungkin ya. Kalau personalnya aku ya FOMO. Jadi takut akan ketinggalan. Jadi kayak takut sama ketinggalan dari orang lain gitu sih. Itu tuh bisa terjadi dari banyak faktor, entah itu dari diri sendiri, lingkungan, bahkan dari orang tua. Salah satunya mungkin dari masyarakat sekitar kali ya, yang
akan lebih menghormati dan menghargai seseorang tuh ketika dia emang sukses, terus dia mencapai semuanya. Yang pertama faktor internal. Faktor internal itu berawal dari dan bersumber dari kepercayaan diri sih. Jadi kalau misalkan kita yang sendiri nggak pede ngelihat pencapaian orang lain, kita selalu ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain, maka hustle culture bisa terjadi. Dari tuntutan hidup mereka atau dari orang tua mereka gitu, ingin mereka tuh lebih cepat sukses, lebih cepat bisa menghasilkan uang sendiri gitu, atau lebih cepat mencapai cita-cita mereka gitu. Adanya perubahan perubahan teknologi mungkin ingin digantikan oleh mesin, mungkin ya seseorang itu harus lebih giat gitu kerjanya gitu agar tidak digantikan oleh mesin gitu. Apa sisi positif hustle culture di kalangan mahasiswa? Mereka bisa lebih mendapatkan pengalaman banyak di kampus dibandingkan dengan mereka kuliah pulang gitu. Jadi dengan cara hustle culture sendiri mereka bisa lebih banyak pengalaman, relasi dan juga banyak pelajaran yang bisa diambil gitu. Kerjaan bisa lebih cepat selesai, terus kemudian ya kita berusaha untuk mencapai hal positif itu secepat mungkin. Sisi positif dari itu tuh sebenarnya kita jadi banyak pencapaian. Cepat selesai. Mungkin bukan jadi orang yang gampang menyerah, terus manajemen waktu juga, udah gitu ya lumayan melatih mental sih. Sisi positifnya tuh mungkin banyak pengalaman ya, jadi kayak karena kita banyak kegiatan jadi banyak pengalaman, relasi juga nambah, dan juga kayak kalau misalnya bisa time management juga itu nilai plusnya dari itu sendiri sih, hustle culture. Apa sisi negatif dari adanya hustle culture di kalangan mahasiswa? Dia nggak akan fokus sama apa yang lagi dia lakuin. Itu pasti kesehatan, karena kan anak kosan terus banyak kegiatan, pasti kesehatan mereka akan terganggu. Masuk rumah sakit lah atau banyak penyakit lah ibaratnya gitu. Takutnya worst case-nya tuh burn out, jadi stres sendiri sama kerjaan dan nggak ada waktu buat istirahat. Mencoba untuk melampaui batas diri, kita nggak tahu nih titik capek diri kita itu sampai di mana, dan akhirnya ya mungkin kita bisa sampai di titik stres atau bahkan paling buruknya yaitu burn out. Ya mungkin dengan adanya bekerja keras, ya mungkin dia lupa dengan kesehatan dianya, kesehatan mental, kesehatan fisik, sama kesehatan psikologis. Bagaimana sih kerja cerdas versi kamu? Kerja yang tepat sasaran, yang nggak bertele-tele, nggak muter-muter, dan juga perencanaannya tuh matang, jadi tinggal eksekusi aja. Kita bekerja sesuai dengan waktu dan kemampuan yang kita miliki. Apa yang kita dapat sama apa yang kita lakuin itu sebanding. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita mengambil sebuah tindakan, kita harus bisa melihat dan menganalisis dari berbagai sudut pandang. Jadi keputusan yang diambil itu adalah keputusan terbaik dan meminimalisir segala resiko yang akan ditanggung di akhir. Lebih menerapkan pada produktif sih boleh gitu. Asalkan kita punya waktu luang atau menjagalah pola makan gitu, pola tidur kita yang cukup gitu kan. Versi aku sendiri itu yang pertama itu harus buat list rutinitas dulu agar bisa komitmen dengan list tersebut. Pesan buat orang yang mengalami hustle culture. Ya pesannya itu ya cuman satu, jaga kesehatan, jangan lupa juga jaga pola makan, jangan sampai bergeser. Semangat terus, gak apa-apa. Jangan lupa makan yang sehat, hidup yang teratur, terus manajemen waktu, karena sebenarnya hidup tuh nggak akan lebih mudah kok, nanti kalau kita lebih tua juga bakal lebih hustle lagi hidup ini. Don't push yourself for nothing, everyone have their own time. Jadilah diri kamu sendiri, pahami apa yang kamu mau dan apa yang kamu butuhkan. Cobalah untuk menenangkan pikiran, cobalah untuk relax gitu kan, cobalah untuk menjaga pola makan juga gitu dan tidur yang cukup. You also need rest guys, jadi just take your time and pelan-pelan tapi pasti. Bye. Bye-bye.